Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan review kulkas Kia G2D 472 warna black glass. Jangan lupa subscribe and like. Nah, ini masnya dari toko elektronik telah mengantarkan pesanan saya untuk kulkas side by side Kia 472 G2D. Kemudian kita akan minta tolong untuk membuka sekalian. Kita unboxing dulu ya. Kita buka karena besar, ini bawanya juga butuh tenaga, 2 orang aja kesusahan. Untuk membuka kardus ke atas aja susah, jadi kita buka dari samping dengan menggunakan gunting. Nah, saya minta tolong mas-masnya ini untuk dibukakan sekalian, selain untuk mengecek apakah ada penyok di bagian samping atas atau di bagian sisi-sisi kulkas ini. Kita juga meringankan untuk membuka karena tenaganya cukup terbatas. Kulkas ini saya beli dari Semarang dengan harga cukup terjangkau. Bisa dikatakan murah dibandingkan merek-merek ternama lainnya. Nah, ini dia penampakannya nih setelah dibuka. Nah, kulkas ini tingginya kurang lebih 1,8, lebarnya kurang lebih 90 cm. Oke. Cukup besar. Coba kita buka. Ini adalah penampakan sebelum dicolokkan listriknya ya, karena kita harus mendiamkan selama 6 jam karena habis dari perjalanan jauh. Ada cukup luas dalamnya. Kanan bisa buat chiller dan kiri buat bisa freezer. Oke, nice. Ada tempat ice-nya, ice tray-nya di sini, ice maker-nya. Kita bisa isi airnya dari lubang atas ini. Nanti bisa masuk ke kotak-kotak itu, kemudian kita bisa mengambilnya dengan cara memutar setelah beku dan oke, diputar seperti ini dan esnya akan terjatuh di kotak ini. Kita tinggal ambil lacinya, dari laci itu esnya bisa kita nikmati. Ada 1, 2, 3, 4, 5 rak dan 1 laci. Tunggu saya buka dulu solasinya ya, karena memang benar-benar baru dibuka. Ada 1 laci di freezer di bagian bawah sendiri. Setelah dibuka cukup luas, bisa untuk menyimpan frozen food seperti kentang, nugget, dan lain-lain. Kemudian di pintunya ada 1, 2, dan 3 untuk penempatan seperti minuman, beku. Oh, ada 4 ya. Kemudian ini ada LED di bagian dalam. Ada lampunya di situ, cukup luas. Ini raknya ada 3. Bagian pintunya, posisi di penampang terbuka seperti ini, cukup luas untuk ukuran rumah tangga biasa. Bisa menyimpan stok makanan selama seminggu atau lebih. Kita tutup. Kemudian ini adalah LCD untuk pengaturan suhunya. Nanti kita review setelah dicolokkan listriknya ya.
Kita harus diamkan ini selama 6 jam. Jadi nanti sore kita baru akan mereview. Nah, ini setelah dicolok penampangannya. Kalau kena sinar lampu ini seperti kaca ya. Iya, emang kita bisa ngaca. Jadi bisa double fungsi. Itu karena transparan ini anak-anak dan suami saya terlihat. Jadi maklum ya, rumahnya masih berantakan. Ini adalah mode untuk lock. Kita tahan selama 3 detik, akan terbuka locknya. Kita bisa setting sesuai dengan yang kita inginkan. Apakah mau dingin sekali atau sesuai keinginan kita. Tuh, untuk suhunya di situ kita coba buka. Nah, ini lampunya ada di atas. Chiller dan freezernya ada lampu semua. Nah, ini terlihat jelas karena lampunya sudah menyala. Tuh, lampunya bagian freezer cukup terang. Raknya ini yang tadi kita lihat cukup luas. Untuk malam hari tidak perlu gelap-gelapan karena sudah ada lampu di dalamnya. Tidak hanya di bagian chiller saja, tapi di bagian freezer juga ada lampunya cukup terang. Oke, itu ada keterangannya, made in atau wattnya ada di situ semua. Oke, kemudian ini bagian pintu kulkas di chillernya, bisa simpan telur, bisa simpan semuanya. Kemudian itu adalah tombol jika ketutup lampu mati, jika kita terbuka lampunya akan nyala. Tombolnya ada di situ. Oke, coba kita tutup. Nah, ini dia LCD-nya sudah menyala. Oh, maafkan anak-anak dan suami saya yang ini kita review tentang LCD-nya. Kita mode lock, tahan selama 3 detik. Kemudian akan terbuka kuncinya. Kita pilih mode, apakah mau apa yang diinginkan. Banyak pilihan atau kita bisa sesuaikan suhunya. Bagian kiri freezer, yang bawah itu, kemudian yang kanan fridge itu untuk chiller. Celsiusnya di bagian atasnya. Oke, bisa disesuaikan. Oke, kita lebih mudahnya akan pilih mode ini saja, smart mode, supaya mudah. Kita lock dulu, tahan sampai terkunci. Sip.